Puji nama Tuhan, Shalom. Kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Biar terus nama Tuhan dipuji, ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik,
sebab Kau saja yang layak kami sembah. Terpuji namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ajaib setiap perbuatanmu dalam hidupku, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, yaralabashaka yaralabo, yaralabashaka yaralaba yaralaba yase, yaralabashaka yaralaba 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 yaralaba. Oh, yaralabashaka taka yaralaba 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 yase, yaralabashika yaralaba. Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, sing how great
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kami akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang bergerak dengan belas kasihan. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang sudah kami siapkan boleh membawa berkat yang mendengarkannya. Dan diberkatilah yang mendengarkannya dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya yang mendengar pasti akan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu bergerak dengan belas kasihan. Mari kita baca dua ayat firman Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 36, saya bacakan ya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang kedua, Lukas 10 ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Matius dan Lukas ini, bahwa dinyatakan bahwa Tuhan Yesus selalu berbelas kasihan. Sesuai dengan tema kita, bergerak dengan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita selalu minta belas kasihan kepada Tuhan. Oke? Dan Tuhan sudah ajarkan itu semua. Dimanapun Yesus berada, dia selalu berbelas kasih kepada orang yang dijumpainya. Dengan banyak cara Tuhan memberkati mereka, dengan cara Tuhan menyembuhkan mereka, dengan cara Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, dengan cara Tuhan memberikan makan kepada mereka. Tuhan selalu berbelas kasihan kepada orang yang dijumpainya. Kita selalu meminta kepada Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita. Setiap kita ke gereja, kita selalu meminta belas kasihan Tuhan. Dengan cara apa? Kita selalu memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita. Kita selalu memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kita selalu memohon kepada Tuhan untuk memberikan jodoh, untuk memberikan rezeki, untuk memberikan masalah-masalah yang sulit untuk dikeluarkan, untuk diberikan jalan keluar. Tuhan, kita selalu berdoa itu terus untuk kita. Betul ya? Untuk kita. Tapi selanjutnya, sesudah kita mendapatkan itu semua, apa yang sudah kita inginkan, apakah itu juga kita praktekkan kepada orang lain? Apakah kita juga bisa sesudah kita diberkati oleh Tuhan, sesudah kita menang tender, sesudah kita mendapat berkat yang luar biasa yang tidak pernah kita duga, apakah kita juga bisa berkat yang sudah diberikan kepada kita memberikan, membantu, menolong orang di sekitar kita? Apakah apabila kita minta kesembuhan daripada penyakit yang kita derita, yang tidak pernah sembuh, yang dikatakan berat maupun ringan, dan kita minta kepada Tuhan pada waktu kita beribadah di gereja, kita sungguh-sungguh berdoa, minta kesembuhan, dan sesudah Tuhan berikan kesembuhan, apakah kita tahu maksud dan tujuan Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita? Apakah sudah kita disembuhkan lewat begitu saja?
Demikian juga kita minta jodoh bagi anak-anak kita. Kita berdoa terus, kita ikut semua acara gereja, doa malam, doa pagi, doa senior, ibadah gereja. Kita semua ikutin, hanya sekedar untuk memohon dan meminta kepada Tuhan. Supaya anak kita mendapat jodoh, anak kita mendapat rezeki, anak kita mendapat pekerjaan. Apakah kita tidak mengetahui semuanya itu diberikan, dijawab oleh Tuhan? Dan kita anggap sepi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dianggap tidak ada apa-apanya. Ya sudah dikasih, ya sudah selesai. Apakah begitu? No, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berbelas kasihan. Seperti di dalam Matius 9 ayat 36. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah. Bahkan orang lelah pun Tuhan sangat kasihan. Apalagi orang yang tidak bisa makan, kita tidak ambil peduli. Apalagi orang yang sakit, kita tidak ambil peduli. Kita sebatas doanya minta untuk kita sendiri. Dan kita tidak pernah sampaikan kepada orang lain yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Memang kita hidup di dunia ini yang seringkali cepat, sibuk, dan individualistis. Namun sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk hidup secara berbeda. Janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita sudah banyak diajar untuk mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus pun sudah mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Dia mempunyai maksud dan tujuan kita selamat. Tapi kita anggap sepi semuanya itu. Kita anggap tidak ada. Kalau sudah kebutuhan kita, kemauan kita tercapai, diberi Tuhan, semuanya lewat. Kita dipanggil untuk melihat dunia melalui lensa mata hati Tuhan. Kita datang di gereja, kita berdoa, kita diajar mendengar firman Tuhan, kita diajar oleh hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kita harus bisa melihat sudut pandang Tuhan. Jangan semuanya dari sudut pandang kita sebagai manusia. Kita harus juga memperhatikan sudut pandang daripada Tuhan. Mempraktikkan belas kasihan yang aktif dan bergerak. Belas kasihan sejati bukan hanya perasaan, tetapi gerakan Yesus tidak hanya merasakan iba. Ia menyembuhkan, ia memberi makan, mengajar, memulihkan. Itulah maksud tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan hanya semena-mena untuk saya, keluarga saya, istri saya, anak saya. Itu bukan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bergerak dengan belas kasihan karena itu adalah hati Allah. Kita harus peduli, jangan semua semata-mata dihitung dengan uang. Jangan semata-mata dihitung dengan nominal. Tapi semua harus daripada hatinya Tuhan. Memang banyak keluhan, banyak alasan untuk kita tidak memberi. Contoh, kita memberi orang, kita punya alasan untuk tidak memberi dengan kata-kata yaitu tidak mendidik, nanti jadi malas, nanti ngejar-ngejar terus, nanti selalu minta-minta terus kalau dikasih. Kalau Anda berpikiran seperti itu, Anda tidak akan pernah mempunyai hati yang berbelas kasihan. Tapi kalau Anda memang mempunyai hati untuk berbelas kasihan, apapun masalah, apapun persoalan orang, ya kita harus rela untuk memberi.
Yang penting menang dari diri kita sendiri dulu. Diri kita menang, bisa memberi, bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, bisa mendoakan orang. Kalau punya basic mendidik, pengajar, kita bisa mengajar. Kalau semua dipikir hanya untuk membuat orang menjadi malas, kita tidak akan pernah bisa memiliki hati Tuhan. Sifat Allah adalah belas kasihan. Dari lubuk hati merupakan atribut Allah untuk seperti yang dikatakan dalam Mazmur 138. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Apapun alasannya, Tuhan mengajarkan kita panjang sabar. Kita harus sabar. Janganlah melihat dari sudut pandang orang. Kita harus sabar. Bahkan firman Tuhan katakan, ditempeleng pipi kiri, belikan pipi kanan. Itu apa enggak? Sesuatu yang kasar. Tapi itulah pengajaran Tuhan. Sabar. Sabar. Memang ngomong enggak gampang dengan praktek. Ngomongnya gampang dengan praktek beda. Tapi selama kita mendekat kepada Tuhan, kita intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan. Jangan Anda mempunyai pola pikir sendiri, keluar dari konteks Tuhan. Kalau Anda begitu setia kepada Tuhan, dan Anda mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran, Tuhan berikan aku kemampuan untuk memberi, Tuhan berikan aku untuk mengajar, kemampuan untuk mendidik, kemampuan untuk memberkati, minta kepada Tuhan, minta hati Tuhan. Dan percayalah, apabila Anda sungguh-sungguh menangis di bawah kaki Tuhan, percayalah Anda pasti akan mampu. Orang kalau tidak dijamah Tuhan, untuk memberi itu sangat sulit, saudara. Tidak mungkin untuk memberi. Semuanya di kepalanya hanya hitung-hitungan. Semuanya dihitung. Wah, kalau saya memberi ini, nanti dia jadi malas. Nanti dia nggak mau kerja. Lah kalau dia nggak bisa gimana? Lah kalau dia memang tidak punya akses, tidak punya jalan untuk mencari kerja gimana? Ya kita sebagai orang yang sudah diberikan berkat oleh Tuhan, ya kita harus menolong untuk memberikan akses, untuk membantu, untuk memberi apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Kita bisa lakukan itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hosea 6 ayat 6. Ibadah yang murni di hadapan Allah adalah melayani yatim piatu dan janda. Firman Tuhan ini betul-betul mengajar kita untuk selalu memberi yatim piatu, memberi janda. Kita harus peduli kepada mereka. Kita bukan timbang-timbangan masuk surga, itu bukan, saudara. Nanti ditimbang kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kebaikan dan keburukan akan ditimbang mana yang lebih banyak. Bukan. Memang hatinya Tuhan, kita diajar untuk mengasihi, untuk memberkati. Itu adalah hatinya Tuhan. Kita dari tadi ayat firman Tuhan dari Matius, dari atas sampai bawah tadi Hosea maupun Lukas, kita diajar terus memberi, belas kasihan. Lah kalau kita hanya sebatas di gereja, mendengar, tapi kita tidak pernah praktekkan, kita tidak pernah lakukan, lah buat apa kita ke gereja? Nggak berguna, itu hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Anda tidak pernah praktek firman Tuhan. Jadi kita bergerak dengan belas kasihan, karena kita adalah anak-anak Allah yang penuh belas kasihan, dan belas kasihan adalah bahasa kasih yang paling autentik. Bahasa kasih loh. Memberi belas kasihan itu bahasa kasih. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mati bagi kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, buat apa dia mati buat kita? Enakan di surga. Diam-diam di sana. Ngopi. Santai di atas. Lah kita binasa semua. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, akhirnya kita diselamatkan.
Dan sebaliknya kalau kita sudah diselamatkan, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Jadi kita bergerak dengan belas kasihan karena kita adalah anak-anak Allah yang penuh belas kasihan. Dan belas kasihan adalah bahasa kasih yang paling otentik. Bergerak dengan belas kasihan artinya perasaan menggerakkan tindakan. Harus bertindak, saudara. Jangan sekedar duduk di gereja, enak AC-nya dingin, khotbahnya bagus, nyanyinya bagus, pulang ewes-ewes. Nggak berguna itu. Anda tidak pernah praktek firman Tuhan. Anda hanya mendengar firman Tuhan. Melihat belas kasihan dimulai dengan kesediaan untuk benar-benar melihat penderitaan orang lain. Bukan sekedar melewatinya. Tuhan mengajarkan bahwa kita harus benar-benar merasakan kesedihan, kesusahan orang lain. Mampukah kita itu untuk melakukan? Boro-boro. Kalau Anda tidak minta kepada Tuhan, kedagingan itu selalu egois. Yang penting saya terus. Orang lain tidak urus. Kita harus merasakan, bisa merasakan kesusahan orang, penderitaan orang. Oh, orang itu nggak bisa makan. Ayo, bagaimana janda di Sarfat tidak punya uang, hanya beberapa sen dimasukkan di tempat persembahan. Dia besok tidak tahu dia besok harus makan apa. Tapi karena dia mempunyai belas kasihan kepada Tuhan, apa yang dia punya dia berikan. Tergerak ini adalah reaksi emosional yang mendalam. Merasakan sakit orang lain seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Wah, ini sangat berat pengajaran begini nih. Ya, sangat-sangat berat. Kita suruh merasakan sakitnya orang lain. Bagaimana kalau itu menimpa kepada anak kita? Bagaimana itu kalau menimpa kepada orang tua kita? Kalau kita mempunyai sudut pandang begitu, kita bisa mengasihi orang lain. Kalau semuanya Anda egois, Anda nafsu serakah, kedagingan Anda kuat daripada Anda merasakan Tuhan, percuma Anda beribadah. Tindakan ini adalah jembatan dari simpati, merasa kasihan ke empati, merasakan bersama menuju tindakan yang nyata. Sekali lagi saya ucapkan bahwa janganlah hanya untuk mendengar firman yang bagus, khotbah yang lucu, khotbah yang indah, khotbah yang menyenangkan hati saudara, tapi Anda tidak pernah melakukan apapun. Belas kasihan melampaui batasan siapakah sesama kita. Orang Samaria adalah musuh bebuyutan orang Yahudi. Orang Samaria itu seharusnya punya alasan untuk tidak peduli. Bahkan bersuka cita penderitaan orang Yahudi itu. Tetapi belas kasihan bergerak meluaskan lingkaran sesama kita hingga mencakup orang asing, orang yang berbeda, bahkan orang yang mungkin tidak kita sukai atau tidak dapat membalas budi kita. Pada waktu kita memberi, kita lebih berbahagia daripada kita menerima. Kita lebih memberi, lebih berbahagia. Itulah firman Tuhan. Kalau menerima terus, Anda akan selamanya jadi orang yang suka menerima terus. Doa, minta terus. Doa, minta terus. Minta belas kasihan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Yang tidak pernah habisnya Anda untuk meminta. Untuk diri saudara. Dan apa gunanya kalau Anda, Tuhan sudah sanggup berikan semuanya itu kepada kamu? Anda sudah berkelimpahan, apa gunanya? Toh kita hanya, kalau sehat kita bisa makan hanya 3 kali. Pagi, siang, malam. Mau makan 4 kali juga saya rasa nggak kuat. Tubuh ini terbatas, saudara. Tapi hati kita ini yang tidak terbatas. Yaitu serakah itu tadi. Kalau kita terlalu serakah, ya Anda akan sakit sendiri nanti. Karena Anda tidak pernah berbagi kepada sesama.
Anda tidak pernah menolong sesama. Anda tidak pernah memberi sesama. Anda tidak pernah berdoa, mendoakan orang. Semuanya hanya fokus Anda, diri Anda sendiri. Dengan demikian belas kasihan bergerak adalah melihat penderitaan dengan hati Tuhan dan melangkah melampaui prasangka kenyamanan kita untuk meringankan penderitaan tersebut. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita memberi, lakukanlah tanpa pamrih. Matius 6:3-34. Belas kasihan sejati adalah solusi praktis, bukan komentar dari jauh. Belas kasihan sejati bukan hanya perasaan, tetapi gerakan. Yesus tidak hanya merasakan iba, Ia menyembuhkan, memberi makan, mengajar, memulihkan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita cuci tangan? Apakah tangan kita sudah bersih? Perut kita sudah kenyang? Kita bahagia? Bagaimana apa yang sudah difirmankannya kepada kita? Belas kasihan sejati bukan perasaan tetapi gerakan. Yesus tidak hanya merasakan iba, Ia menyembuhkan, memberi makan, mengajar, memulihkan. Berhenti dan perhatikan. Lukas 10:34a. Tantangan dalam masyarakat yang serba cepat. Seringkali kita tidak punya waktu untuk berhenti. Belas kasihan menuntut kita untuk melawan ketergesaan dan memprioritaskan orang yang terluka di atas jadwal kita sendiri. Sampai di atas jadwal kita, sampai di atas kepentingan kita disuruh untuk mementingkan orang lain. Luar biasa firman Tuhan. Kalau Anda tidak dipenuhi dengan Tuhan, Anda tidak akan mampu untuk meninggalkan keserakahan diri sendiri. Tapi kalau Anda pada waktu Anda dipenuhi dengan firman Tuhan, percayalah Anda mampu untuk mengalahkan diri saudara dan Anda akan mementingkan kebutuhan, memperhatikan, melayani orang lain. Praktek belajar melambatkan langkah, berdoa untuk kepekaan, dan bertanya siapa yang ditempatkan Tuhan di jalanku hari ini. Mintalah kepada Tuhan, saudara. Siapa yang harus Anda tolong? Mintalah kepada Tuhan. Siapa yang harus Anda bantu? Janganlah ngawur untuk membantu. Membantu kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tunjukkan siapa yang layak untuk dibantu. Janganlah sekedar membantu hanya sekedar Anda dapat rezeki, dapat berkat, lalu sekedarnya Anda membantu di panti sosial, membantu yatim, sekedarnya aja karena Anda diberkati. Jangan, ambillah tanggung jawab itu. Perhatikanlah mereka seperti engkau memperhatikan keluargamu, memperhatikan anakmu. Ambillah tanggung jawab itu, saudara. Percayalah. Tuhan pasti akan memberikan lebih daripada apa yang kau pikirkan di dalam hati dan pikiranmu. Tuhan tidak mau berhutang, saudara. Kalau engkau pelihara, engkau peduli dengan orang lain, Tuhan juga akan peduli dengan kita. Memberi sumber daya kita, Lukas 10:34b. Membalut luka-lukanya sesudah Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Membalut luka-luka, kita mendoakan, kita melepaskan kasih, memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Maka orang lain akan tergerak hatinya untuk melihat Yesus di dalam hidup kita. Orang Samaria menggunakan sumber dayanya, minyak anggur, perban, dan waktunya membersihkan luka. Belas kasihan yang bergerak membutuhkan pengorbanan nyata seperti waktu, uang, keahlian. Sekedar telinga yang mendengarkan kita harus bertanya, apa yang ada di tanganku dan apa yang bisa aku berikan. Tuhan mengajarkan, Tuhan mendidik terus. Kita harus mementingkan orang, kita harus menolong orang, kita harus membalut luka. Tuhan semuanya itu mengajarkan kepada kita. Kalau Anda tidak praktekkan itu di luar gereja maksud saya. Kalau di gereja ya semuanya kelihatan baik. Ujian kita, pelayanan kita bukan di gereja. Pelayanan kita di luar gereja.
pelayanan kita di tempat kerja kita, pelayanan kita di rumah, bagaimana kita menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi pegawai, menghadapi lingkungan. Itulah yang Tuhan tempatkan di lingkungan kita. Kalau di gereja, semua mau melayani di gereja ya nggak cukup gerejanya. Gereja sudah ada yang mengurus sendiri, pendeta, diaken, full timer. Nah, itu tugasnya pelayan-pelayan gereja. Tugas kita, jemaat tugasnya hanya di luar gereja. Kita jadi berkat di luar gereja. Tapi jangan lupa kewajiban kita juga di gereja juga ada. Kasih perpuluhan, kasih persembahan, persembahan janji iman. Ya, itu adalah tugas kita untuk supaya gereja tetap eksis. Karena semuanya tidak bisa dengan doa. Gereja kita harus bayar gedung, kita harus memberikan persembahan kasih bagi yang kerja. Ada bagian jemaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja masing-masing. Ada juga untuk yang di luar. Bertanggung jawab dan melanjutkan. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, maksudnya orang Samaria tadi, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Sesudah ditolong, dinaikkan keledai. Keledai itu padahal untuk dia sendiri, tapi diberikan kepada musuhnya, orang yang dibenci orang Samaria itu. Bahkan masuk hotel pun dibayari semua, saudara. Dia jalan kaki menuntun keledainya. Dia bayari sampai di hotel. Apakah kita mampu untuk melakukan itu kalau dia tidak dipenuhi dengan kasih Tuhan? Kalau kita suka hitung-hitungan, semuanya dihitung, ya kita tidak mampu karena tidak punya hati Tuhan. Kalau kita punya hati Tuhan, kita pasti mampu melakukan itu. Komitmen jangka panjang, belas kasihan sejati, tidak hanya bersifat pertolongan pertama seketika, tapi juga perawatan berkelanjutan tindak lanjut. Ia tidak hanya memperbaiki masalah, tapi juga memastikan pemulihan. Sampai pulih orang Samaria itu. Sampai dia kuat, sampai dia sudah tidak ngantuk lagi, karena sudah disediakan hotel. Semua diselesaikan sampai selesai, sampai finish. Sampai pulih orang Samaria itu. Mulailah dengan lingkungan terdekat, keluarga, gereja, komunitas, cari cara berinvestasi dalam kehidupan orang lain secara konsisten. Maksudnya konsisten apa? Bertanggung jawab kepada orang lain. Janganlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah melakukan apa-apa. Janganlah hanya pada waktu di gereja kita meminta, tapi kita tidak tahu tanggung jawab kita kepada orang sekitar kita. Kita hanya meminta untuk diri kita, tapi kita tidak bisa memberi kepada orang lain. Berarti Tuhan salah untuk memberkati. Karena pengajarannya harus memberkati. Pengajarannya, temanya yaitu bergerak dengan belas kasihan. Kalau kita tidak punya belas kasihan, kita kejam, kita sadis, kita hitung-hitungan secara keras, akhirnya orang yang kita hitung sampai dia tidak bergerak, sampai dia nangis-nangis karena tekanan daripada kita. Itu bukan pengajaran Kristus. Pengajaran Tuhan adalah belas kasihan. Maka mintalah kepada Tuhan untuk siapa yang perlu kita tolong. Pak, saya tidak punya harta. Pak, saya tidak punya uang untuk menolong mereka. Saya tidak bisa memberi makan kepada orang miskin. Anda punya talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, kepada kita semua. Anda diberikan talenta bekerja. Anda bisa menolong orang lain. Anda bisa menolong tetangga saudara. Kalau Anda punya pekerjaan, Anda bisa nolong. Kalau Anda sebagai orang yang pintar,
mempunyai talenta mengajar, Anda bisa mengajar. Jangan melulu mau dibayarin semua. Anda bisa memberikan, bahkan Anda mendoakan orang pun, itu adalah belas kasihan Tuhan kepada orang yang Anda doakan. Dan pelayan Anda ada di sekitar Anda. Mintalah kepada Tuhan, siapa yang harus Anda tolong, berbelas kasihan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, biarlah membawa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami belum menyampaikan firman Tuhan, yaitu bergerak dalam belas kasihan Tuhan. Biarlah apa yang kami hamba sampaikan, boleh didengar dan bawa berkat, dan tergeraklah untuk yang mendengarnya, dan mereka bisa mempraktekkan di luar gereja mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati yang mendengarkannya dan membawa berkat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.